Oke, sekarang jam menunjukkan jam 9:42. Dan sekarang kita juga masih posisi lagi standby di rumah ya guys ya. Mengingat cuaca yang kurang begitu baik. Masih hujannya juga belum reda. Mendung pun masih gelap guys. Jadi kita masih belum bisa on bed untuk hari ini. Padahal tadi udah saya siapin peralatan tempur guys buat kita cari orderan terus ngevlog hari ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin kayaknya kelihatannya ini mulai agak ngurangin intensitas hujannya. Kayaknya bakalan cerah nanti, jadi kita mungkin bisa on bed untuk hari ini. Kita tunggu aja. Dan juga buat teman-teman mungkin ada yang nanya, kenapa kita kalau hujan nggak bisa on bed? Sebenarnya bisa guys. Jadi dalam aplikasi GoPartner itu, aplikasi Gojek Driver ya, itu ada beberapa layanan, yang mana layanan itu bisa kita pilih setidaknya satu layanan. Misalnya contoh seperti layanan GoFood untuk pengantaran makanan. Itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, makin hujan makin rame guys, makin gacor. Nah, yang jadi bahan pertimbangan, bentar guys, ada suara pesawat guys. Nah, yang jadi bahan pertimbangan buat kita ngejalanin GoFood adalah ketika cuaca seperti ini, hujan itu resikonya cukup tinggi guys. Memang setiap pekerjaan wajar untuk resiko ya guys ya, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Cuma untuk kita kerja di kondisi hujan dan orderan yang kita ambil itu GoFood, itu cukup ekstra hati-hati gitu guys. Masalahnya satu, kita bawa makanan orang ya kan, terus yang kedua kita kadang-kadang juga dituntut untuk cepet, sementara di kondisi yang hujan seperti itu jalanan kadang-kadang nggak kondusif guys. Ada misalnya jalan-jalan yang banjir, tergenang guys ya, terus juga hujan yang gede, kita khawatir sama makanan yang kita bawa. Memang ada driver yang khusus buat GoFood guys sebenarnya. Jadi mereka itu hanya ngidupin untuk GoFood, dan itu mereka nggak bisa guys, maksudnya nggak bisa ngambil layanan yang lain. Nah, itu mereka fokus di GoFood aja, beda sama saya gitu. Kalau saya itu kita cuman ngidupin di dua layanan guys, ada layanan Goret sama Gosen. Nah, Goret itu untuk pengantaran penumpang dan Gosen itu untuk pengantaran paket ataupun yang lain guys. Yang penting itu pengantaran barang gitu ya, simpelnya. Dan juga di Gojek ini sebenarnya kita tidak diharuskan untuk ngidupin semua layanan. Mungkin dia merekomendasikan untuk menghidupkan semua layanan, cuman tetap balik ke kitanya. Kita itu lebih cocok atau lebih enak ngejalanin orderan yang mana. Setidaknya harus ada satu jenis layanan yang hidup guys. Contoh seperti Goret. Itu pun Goret itu masih nanti terkategori guys, jadi dia nggak murni Goret aja. Jadi misalnya kayak Goret itu dia terkategori menjadi dua, ada yang Goret biasa, terus ada juga yang hemat. Terus seperti Gosen itu dia terkategori lagi menjadi Gosen instan, terus Gosen multi pengiriman, sama Gosen yang biasa. Itu kalau yang Gosen instan biasanya dia orderannya dari Shopee atau Tokopedia.
Itu biasanya guys. Untuk yang multi pengiriman tuh biasanya lebih dari satu pengiriman. Terus yang gosen biasa itu biasanya orang yang pesan lewat aplikasi Gojek langsung. Dia memang benar-benar gosen yang asli guys. Nah itu mungkin sedikit perbedaan yang bisa saya jelasin. Mungkin ada teman-teman yang bisa nambahin, silahkan di komentar. Jadi untuk kita yang pemain goret kayak saya, pemain goret sama gosen pun itu guys sebenarnya kurang begitu rame timbang goret ya kalau di akun saya gitu. Karena tiap akun itu bisa beda-beda guys. Kadang-kadang mereka yang ngidupin goret sama gosen itu kadang lebih banyak gosennya ketimbang goretnya. Terus ada juga yang lebih banyak goretnya timbang gosen, ada juga yang sepadan. Cuma ya beda-beda guys. Jadi tergantung gimana cara kita menjalaninya. Terus yang utamanya kecenderungan kita untuk menjalankan satu layanan. Misalnya kita ngidupin dua nih, ngidupin goret sama gosen. Cuman kita lebih sering nyelesain orderan goret. Nah itu secara otomatis kita akan terus-terusan dikasih goret guys. Itu menurut pengalaman saya yang udah terjadi selama ini. Biasanya begitu. Kalau kita sering nyelesain goret, itu kita biasanya akan terus-terusan dikasih orderan goret meskipun kita juga ngidupin layanan yang lain gitu. Jadi untuk goret di cuaca yang hujan mendung seperti ini itu bisa dikatakan tumbang guys. Soalnya ya mau gimana ya, kayak customer juga kan nggak mungkin dia pesan di kondisi yang hujan seperti ini. Misalnya dia pesan goret pasti dia kehujanan, meskipun juga kayak saya pribadi udah saya sediain jas hujan, itu saya memang sedia 2 buat customer juga, tapi tetap aja guys sepi karena mereka mungkin lebih milih buat nunggu harinya cerah atau teduh dulu, atau mungkin opsi keduanya mereka pesen gokar gitu. Nah jadi untuk menjawab, mungkin ada teman-teman yang bertanya kalau hujan kenapa kita nggak on bed, karena itu tadi guys, karena kita layanannya yang kita hidupkan cuma 2, yaitu gosen sama goret, dan cenderungnya kita malah ke goretnya. Jadi ketika cuaca hujan itu kita nggak bisa ngarepin goret, karena nggak mungkin customer pesen goret di kondisi yang hujan. Jadi dia lebih milih nunggu hujannya teduh dulu atau pesan gokar, opsinya gitu. Dan ini juga memang kayaknya untuk bulan ini musim penghujan guys. Jadi kita untuk kita yang akun goret harus ya bisa dibilang curi-curi waktu ya. Soalnya kalau sudah hujan kayak gini kita nggak bisa maksain juga keluar, kita nggak bisa maksain buat on bid, karena memang dari segi orderan pun itu sepi banget ya kan. Jadi untuk saat ini harus sabar dulu, nunggu cerah dulu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, penjelasan seputar goret, seputar Gojek. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti sama teman-teman semua. Terus juga mungkin ada yang teman-teman lain yang bisa nambahin, silahkan, saya tunggu di kolom komentar. Ini kita juga udah kayaknya cuacanya udah mulai cerah, kita persiapan buat on bid seperti biasa. Untuk video saat ini kita akhiri di sini dulu. Terima kasih buat support kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.